Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Alfarizi dari kelas TI 19B2 dengan NIM 311910555. Saya akan menjelaskan pengertian dari OSI layer. Langsung saja, pengertian dari OSI layer. OSI layer, Open System Interconnection atau OSI, adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus. 7 model dari OSI layer. Berikut ini merupakan 7 model dari OSI layer. 1. Application layer, lapisan ketujuh. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lainnya. Kedua, presentation layer, lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenskripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Ketiga, session layer, lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lainnya. Keempat, ada transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nanti dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Kelima, ada network layer atau lapisan ketiganya. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Keenam, ada data link layer, lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, and swipe pada layer kedua dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control dan lapisan logical link control. Ketujuh, ada physical layer atau lapisan ke-1 dari OSI layer. Dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer ini. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Dan ada cara kerja dari OSI layer. Yang pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Keempat, di dalam transport layer, mengirim melakukan pemecah data. Kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima.
Kelima, network layer membuat sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame, serta alamat fisik. Dan pada lapisan utama tepatnya di physical layer, data akan dikirimkan melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Dan langkah yang terakhir, alur jalannya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer si penerima. Kesimpulan dari OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Demikian presentasi tentang OSI layer dari saya. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.